Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Linwood. Untuk review kali ini itu datang dari designer perfume gitu teman-teman. Kita langsung sambut aja. This is Hugo Boss The Scent Magnetic for him. Untuk presentasi botolnya dia sama kayak flanker-flankernya, cuma yang ngebedain adalah komposisi warnanya aja gitu teman-teman. Dimana si Magnetic ini dia ada di warna gold dari cap sampai ke list sampai ke bawahnya, dan untuk glassnya sendiri dia ada di warna black atau dark brown gitu teman-teman ya. Gini. Dan kalau kalian berpikir magnetik itu diambil dari sistem botolnya, kalian salah besar teman-teman. Jadi di sini untuk tutup botolnya dia sistemnya klik. Ini teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke scent profile-nya aja. Untuk top notes-nya di sini ada Maninka Fruit, untuk middle notes-nya di sini ada Brain, dan untuk base note-nya di sini ada Black Vanilla Husk gitu teman-teman. Kita langsung masuk aja ke sprayer-nya. Seperti biasanya, di tangan kiri saya ini udah ada base note dari si Magnetic. Nanti di tangan kanan saya itu akan ada initial touch, middle sampai ke base note-nya lagi teman-teman. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sprayernya biasa aja ya, tapi dia nyebar. Oke teman-teman. Oke, ketika di opening, itu kalian akan menemukan something fruity yang datang dari buah maninka gitu teman-teman. Untuk scent profile maninka itu dia punya ciri khas wangi yang sedikit kecut, tapi ada sisi natinya, tapi cuma hint aja ya. Dan maninka di sini memberikan kesan yang fruity, fresh, tapi nggak se-fresh itu terus ya, cuma memberikan kesan fresh aja yang datang dari si sisi fruitiness-nya gitu teman-teman. Oke, begitu masuk di middle, ini adalah wangi yang mengarah ke arah sweet gitu teman-teman. Sweet di sini dia datang dari vanilla, dan saya yakin di sini nggak hanya vanilla aja. Somehow saya di sini ngedetect ada sisi warm spicy yang datang dari entah itu nutmeg atau dari cinnamon, atau di antara dua itu, atau bahkan dua notes yang tadi saya sebutkan itu. Sebenarnya ini dari top ke middle itu nggak begitu banyak perubahan, cuma yang membedakan itu adalah notes dari fruity-nya itu teman-teman. Dimana si fruity-nya itu cuma ada di top notes-nya, sampai beberapa detik aja itu langsung berubah ke arah vanilla gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke base note-nya aja. Ini udah sama ya. Ketika di base note, notes yang paling kentara itu adalah dari si brain gitu teman-teman, atau dari oat gitu, atau kayak gandum gitu teman-teman. Nah, gandum yang di sini yang saya maksud itu gandum yang udah diolah sejenis kayak sereal, yang memberikan dia tuh kesannya lebih powdery, dan tetap ada sweetness-nya yang dihasilkan oleh si vanilla husk itu teman-teman. Basically sebenarnya perfume ini adalah perfume yang enak gitu teman-teman. Even kalian mau beli blend buy pun ini akan menjadi blend buy yang sukses gitu ya. Pandangan saya ini ketika di base ya, ketika udah kering, wanginya itu mirip kayak energen coklat gitu teman-teman. Energen coklat yang belum kalian seduh, yang masih dalam bubuk itu, nah wanginya itu sama kayak gitu ya. Meskipun nggak ada notes coklat, tapi saya somehow itu bisa ngedetect, oh ini kayaknya ada wangi coklat nih, lebih ke kakao ya, bukan coklat yang manis. Kayak gitu teman-teman. Wangi yang dihasilkan ini lebih ke arah yang sweet, powdery, warm spicy, agak sedikit laktonik. Vanilanya itu lumayan berperan penting juga ya.
Ini wangi yang aman, wangi yang ramah juga untuk hidung. Kalian mau blind buy pun juga pasti bakal jadi blind buy yang sukses. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, ini bukan perfume yang unik gitu teman-teman. Ada beberapa perfume yang DNA-nya itu sama kayak si Hugo Boss Magnetic gitu. Tapi kalau kalian mau jadiin perfume ini sebagai perfume signature scent, itu bisa banget. Jujur ya teman-teman ya, saya suka ini ketika udah nyampe di best stone-nya gitu teman-teman. Waktu di awal initial toast-nya, itu saya ngerasa kok kayak ini kok kecut ya gitu ya. Ini something yang fruity tapi agak kecut gitu ya. Tapi begitu udah nyampe ke middle, nyampe ke base, apalagi udah kering, bener-bener kering di kulit, itu menjadi wangi yang bener-bener sensual dan seksi gitu teman-teman untuk dipakai occasion apapun. Kalian mau pakai untuk nongkrong, kalian mau pakai buat indoor, kalian mau pakai buat kerja, kuliah, uh, tetap di dalam ruangan ini akan menjadi perfume yang room filler gitu teman-teman. Di kulit saya ini SPL-nya bisa tembus di 6 jam. Saya pakai sekitar 4 spray, itu bisa bertahan ya yang tadi saya bilang 6 jam itu, tapi di indoor ya teman-teman ya. Kalau di outdoor saya nggak berani karena udah saya bilang ini perfume yang lumayan manis, basicnya ya. Ini perfume yang manis, jadi harus diperhatikan untuk jumlah sprayernya gitu teman-teman. Nah untuk usianya 25 plus lah. Ya usia-usia kalian ngantor lah bisa banget. Kalau kalian masih kuliah kayaknya pakai ini kurang cocok ya teman-teman ya. Karena ini wangi yang sebenarnya dewasa. Apalagi ketika udah masuk mid sampai ke base itu wanginya lumayan mature. Kalau dipakai di usia kalian yang masih masih SMA atau kuliah awal atau masih kuliah lah ya, agak kurang cocok gitu teman-teman. Cuma kalau kalian mau blend by ini bisa banget kalian uh, akan menjadikan ini sebagai perfume blend by yang sukses karena ketika di mid itu wanginya lebih bisa dinikmatin gitu teman-teman daripada di opening ya menurut saya gitu teman-teman. Itu teman-teman untuk bahasan dari Hugo Boss The Scent Magnetic. Cukup sekian aja. Thank you very much. See you later.